Turun sendiri dari menara itu, kemudian masuk ke masjid, syahadat. Di waktu duha, hari Sabtu, ya, hari perang Uhud. Dia syahadat, ikut perang. Subhanallah, terbunuh sebelum waktu duhur. Mati syahid, Khuwairik ini, pendeta Yahudi. Waktu dia mati syahid, Nabi SAW lihat. Nabi senyum sambil mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia belum tahu. Karena zaman dulu nggak ada foto, nggak ada kamera, orang nggak tahu. Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja yang saya kerjain udah. Saya wajib-wajib aja. Kemudian kita menyampaikan kisah. Kalau teman-teman pernah dengar orang ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, ini kisah unik. Seorang pendeta Yahudi namanya Khuwairik. Khuwairik ini pada saat Nabi SAW mengumandangkan panggilan jihad di Uhud, kurang lebih di tanggal 16 Syawal waktu tahun 3 Hijriah di hari Sabtu. Waktu itu belum ada media kayak kita sekarang, sehingga ada utusan Nabi keliling Madinah sambil teriak-teriak, wahai muslimin, Rasulullah SAW suruh kalian siap-siap berperang. Pasukan Quraisy sudah datang mendekati pintu gerbang Madinah. Mereka kumpul gitu. Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuwairik. Orang ini naik ke atas menara benteng Yahudi sambil teriak-teriak, wahai Yahudi, kalian benar-benar tahu, bahkan kakek-kakek kalian hijrah ke Madinah justru karena akan keluarnya Nabi ini. Dan kalian tahu benar kalau semua ciri kenabian ada pada diri Muhammad. Kenapa kalian tidak mau beriman? Jawaban orang Yahudi, kan dia bukan dari Bani Israel. Ini kebohongan saja. Kalau udah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu saya jelaskan. Nabi Ibrahim punya 2 orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak Ishak, Hajar punya anak Ismail. Dua-duanya Nabi. Ya. Nah setelah Ishak dan Ismail ini alaihi wassalatu wassalam, Nabi-Nabi yang datang banyak dari turunan Ishak. Dimulai dari Yakub. Nama lainnya Yakub, Israel. Ya, pernah dengar Bani Israel? Nah keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Datanglah setelah Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Isa, Daud, Zakaria, Yahya, Isa. Semua ini, Ilyasa, ya, Ayub. Semua ini Nabi-Nabi Bani Israel namanya. Ya. Terakhir, Nabi Muhammad SAW keluar dari turunan Ismail. Ini. Orang-orang Yahudi sekarang alasannya tidak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW bukan karena menolak kebenarannya. Mereka tahu Islam benar. Mereka cuma bilang, oh bukan dari Bani Israel. Mereka beralasan, kalau Bani Israel ibunya itu induknya mereka Sarah. Sarah itu tuan. Kalau Ismail ibunya Hajar. Hajar ini mantan budak. Begitu saja. Alasan itu. Ya, ini bukan kebenaran, tapi ini kebatilan. Ya. Kemudian Khuwairik berkata, kalau begitu, gak usahlah masuk Islam. Gak usah yakin dia sebagai Nabi. Tapi kalian temukan dalam kitab Taurat, ada perintah. Kalau seandainya di satu wilayah ada Nabi yang sedang ingin berperang, kita dianjurkan untuk membantunya. Apa maknanya kalimat ini? Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, saudaraku seiman, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Semua untuk kaumnya ya. Tidak ada perintah Nabi Musa harus datang ke Indonesia di masa itu. Dia hanya di sana saja. Di lokasi dakwanya. Mesir, Palestina. Gitulah. Bahkan Nabi-Nabi seringkali satu masa. Ya, kita pernah dengar Nabi Ibrahim dengan ponakannya Nabi Lut. Ya. Nabi Ibrahim lokasi dakwanya Babilonia. Tempat Namrud dibinasakan. Palestina dan Mekah. Kan gitu. Ini 3 lokasi dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak punya kewajiban ke Indonesia. Ini lokasi dakwanya saja. Nabi Ibrahim sama ponakannya Nabi Lut itu bersebelahan lembah saja, Jordania, laut mati tempatnya kaum Lut disiksa, di situ Nabi Lut. Ini ada Nabi, di sini ada Nabi, hidup semasa. Ya, kita juga pernah tahu dalam surah Al-Kahfi Nabi Musa sezaman dengan Nabi Khidir, 2 Nabi tapi beda lokasi. Ada juga yang satu lokasi, ya seperti Nabi Musa sama Nabi Harun saudaranya, seperti Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya. Ya, pamannya Nabi Zakaria itu semua satu lokasi di Palestina. Nah, seperti itulah ya. Satu-satunya Nabi yang Allah utus untuk seluruh alam semesta, semua wilayah wajib beriman Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kaum Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah, dalam kitab Taurat kata Khuwairik,
kalian temukan ada ayat dalam Taurat menjelaskan kalau ada satu wilayah di sana ada nabi dan nabi itu memanggil jihad, kita harus membantunya. Tidak usah kalian beriman, tapi kan kalian tahu harus bantu. Maka mereka bilang nggak mau, karena ini kan hari Sabtu. Ya, alasannya hari Sabtu, karena hari Sabtu mereka kultuskan, mereka nggak mau perang, mereka nggak mau kerja, malas-malasan, gitu kan? Sampai hari ini mereka kultuskan hari Sabtu, sebagaimana kita hari Jumat sebagai hari raya kita, ya, seperti itulah. Akhirnya Khuwairi turun sendiri dari menara itu, kemudian masuk ke masjid, syahadat di waktu duha, hari Sabtu, ya, hari perang Uhud. Dia syahadat, ikut perang. Subhanallah, terbunuh sebelum waktu duhur, mati syahid. Khuwairi ini pendeta Yahudi. Waktu dia mati syahid, Nabi SAW lihat. Nabi senyum sambil mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dia masuk Islam waktu duha, ya. Kemudian dia meninggal sebelum duhur. Kewajiban sholat duhur belum ada. Ya. Tapi sudah mati syahid. Mudah sekali. Subhanallah. Mudah sekali. Begitu juga dengan kisah seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Ini unik sekali. Saya sering ulangi di ceramah saya kisah ini. Karena bagi saya setiap kali ulangi, subhanallah, saya melihat begitu mudahnya kalau seorang muslim itu ingin masuk surga. Gampang sekali. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia belum tahu. Karena zaman dulu nggak ada foto, nggak ada kamera, orang nggak tahu. Cuma dengar namanya. Nabi SAW waktu itu lagi duduk santai di masjid. Muttaki itu meletakkan siku di tanah, kakinya ngelonjor. Nabi SAW lagi ngobrol santai dengan sahabat selepas sholat. Kata Nabi SAW sambil duduk santai tadi, orang ini bertanya, mengatakan, saya mau bertanya, hai Muhammad. Boleh? Dia bilang boleh, silakan. Kata orang itu, siapa yang meninggikan langit? Ini yang ciptakan langit begini nih, tinggi. Kita bisa lihat ini siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Sehingga bisa orang jalan, bangun bangunan, bercocok tanam, ambil hasilnya. Kata Nabi SAW, Allah. Orang ini bilang, siapa yang tancapkan gunung-gunung? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini teman-teman mengucapkan kata, sebuah kalimat yang membuat Nabi tadi duduk santai langsung duduk serius. Dia mengatakan, hai Muhammad, saya akan bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutusmu kepada kami? Ini mendengar kalimat ini langsung Nabi duduk. Nabi SAW mengatakan iya. Maka dia bilang lagi, saya bertanya hai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat sehari 5 kali? Sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menahamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa sebulan Ramadan? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kami memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali ke Baitullah, sekali seumur hidup yang wajib? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja yang saya kerjain udah. Saya wajib-wajib aja. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam hanya memerintahkan kita yang wajib. Sunnah itu bonus tambahan. Ibarat orang kerja di kantor, kalau dia kerjakan pekerjaan utamanya dapat gaji pokoknya kan. Kalau dia lembur baru dapat bonus kan gitu. Tentu lebih baik kalau orang mengejar yang bonusnya. Tapi di saat kita tidak bisa mengerjakan yang sunnah, fokus ke yang wajib saja, itu sangat luar biasa. Berulang kali alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan teman-teman sekalian. Beberapa saudara kita masuk Islam di kantor kami di Jakarta di Condet. Setiap kali mau masuk Islam saya selalu pastikan dulu, kenapa mau masuk Islam? Apakah memang ada karena faktor mau menikah? Apakah karena faktor ekonomi? Apakah karena faktor politik? Karena kita mayoritas muslim di Indonesia misalnya.
Ada yang memang karena mau menikah, ada yang memang karena faktor ekonomi, ada yang memang karena mau masuk Islam dari hatinya gitu. Lalu saya bilang Islam ini adalah panduan hidup. Dia bukan alat sebuah perangkat untuk coba-coba gitu. Panduan hidup. Nanti setelah Anda masuk Islam, Anda makan, minum, berpakaian, bergaul, bekerja. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua diatur oleh Islam. Harusnya faham. Jadi kalau jadi nikah atau tidak jadi nikah, dapat pekerjaan atau tidak, aman atau tidak, tetap Anda tidak akan tinggalkan Islam. Oh iya, baik, saya setuju. Baik. Setelah itu masuk Islam syahadat. Setelah syahadat saya bilang, Islam hanya meminta Anda untuk menjalankan setelah syahadat ini 4 poin. Rukun Islam. Setelah syahadat, sholat 5 waktu. Rukun Islam, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini absensi kepada Allah. Absen saja. Kita ada teman-teman sholat duhur, absen. Ya, saya hadir ya Allah gitu. Ya. Siapa yang tidak bangga teman-teman sekalian, kalau dia sehari, kalau kerja di kantor, sehari dipanggil 5 kali ke kantor owner perusahaan atau kepada direkturnya hanya untuk ngobrol saja. Kamu ada masalah apa? Butuh apa? Dipenuhi semua. Siapa yang tidak bangga? Sehari 5 kali dikasih kesempatan datang. Itu absensi. Dan kita punya 24 jam dalam sehari. Allah hanya minta kita kerjakan 5 waktu sholat ini. Itu pun ada jarak waktunya. Dan satu sholat 5-10 menit. Apalagi kita di Indonesia, Masya Allah juara ini soal cepat sholat. Ya. Karena inna ataina wal asr. Ya. Surah Al-Qadr sama Al-Kafirun itu. Tapi boleh, gak ada masalah. Gitu kan. Cuma memang ringan sekali. Anggaplah 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, maghrib dan isya. Berarti 50 menit. Ya. Kita masih punya 23 jam plus 10 menit. Bisa aktivitas yang lainnya. Ini yang wajib-wajibnya, kita bicara wajib. Kita sedang menjelaskan kisah masuk Islamnya dari orang Badui itu. Bagaimana dia mendapatkan tiket ke surga kalau dia fokus dengan itu. Masalah zakat harta. Rukun Islam yang ketiga. Itu hanya bagi yang mampu saja. Itu pun setahun sekali. Syaratnya 2, haul masa setahun dan mencapai kadar 85 gram emas. Itu pun teman-teman kalau dalam 12 bulan antum hitung zakat antum, ternyata di bulan ke-8, bulan Januari, Februari terus sampai pas bulan ke-8 ternyata nisabnya turun. Tadinya 85 gram emas semuanya, pas ini turun jadi 80 gram emas atau 75 gram emas. Jadi haul yang awal dibatalin, mulai hitung haul pada saat 85 gram emas lagi. Jadi bisa saja orang sekian tahun tidak keluarin zakat karena dia tidak mampu. Bagi yang mampu. Itu pun cuma 2,5% untuk pensucian harta. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan. Ini kesehatan. Tubuh kita ini teman-teman sekalian kalau diibaratkan mesin rusak nih. Ya. Panas, dingin, kita makan, minum, segala macam aktivitas. Belum polusi udara. Kita butuh pembersihan. Puasa itu luar biasa. Terutama dari makanan dan minuman ya. 11 bulan kita bebas gunakan tubuh kita ini. 1 bulan diservis. Gak ada orang puasa itu kemudian sakit. Puasa orang sehat gitu kan. Jadi ini sebenarnya adalah selain ibadah dia adalah prosesi servis. Makanya kita pas tiba Idul Fitri, hari pertama 1 Syawal silaturahim keluarga, makan ketupat setengah piring sudah kenyang. Ususnya sudah kecil kembali ya, kecuali orang yang Ramadan tidak ambil hikmah ya. Jadi dia pada saat sahur dan buka puasa kayak orang balas dendam ya, itu lain ya. Tapi kalau orang faham apa kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan sahur bagi seorang muslim dan buka puasa adalah kurma. Nabi SAW suruh kurma. Buka puasa makan kurma, sahur pun makan kurma. Boleh makan yang lain. Tapi kita disuruh ambil pelajaran dari situ. Gitu kan? Jadi tidak butuh konsumsi yang banyak. Begitu juga dengan haji, sekali seumur hidup bagi yang mampu saja. Tidak mampu maka gugur dari dia kewajiban tersebut. Jadi ini sangat ringan sebenarnya. Ya, itu poin yang kedua ya. Jadi poin yang pertama tadi tentang masalah siapa yang masuk Islam pasti dia akan selamat. Dia akan bahagia. Kebaikan-kebaikan masa lalunya semua akan terbawa dalam Islam. Dan keburukannya akan dimaafkan. Yang kedua tadi tentang masalah Islam akan membawa masuk ke dalam surga. Sudah kita berikan contoh yang ketiga. Yang ketiga. Semua orang yang masuk Islam akan mendapatkan pelipat gandaan pahala. Pelipat gandaan pahala. Ya. Jadi tidak pernah kita bermuamalah dengan Allah itu satu kita kerjakan kita dapat satu, enggak. Satu kita kerjakan kepatuhan kita dapat sekian berlipat-lipat. Perhatikan hadis Muslim. Ini kalau
Bahasa Arabnya mudha'afatul ujur ya, wathawab. Jadi dia pelipat gandaan pahala dan balasan di sisi Allah SWT. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Idza ahsana ahadukum islamah." Kalau salah seorang di antara kalian benar-benar memperbagus Islamnya, fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Maka semua kebaikan yang dia kerjakan akan dicatatkan 10 kali lipat pahala. Sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqallah. Dan siapapun yang berbuat dosa hanya akan dicatat satu dosa saja sampai dia bertemu dengan Allah. Itu pun kalau dia tidak taubat ya. Kalau dia taubat akan dibersihkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas teman-teman sekalian satu ibadah yang kita kerjakan sampai 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasana. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin dalam balasan pahala. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Setiap amal saleh itu akan Allah berikan balasan di dunia. Dari ketenteraman jiwa, dari kebahagiaan, dari rezeki, dari keturunan, dari pasangan dan seterusnya. Dan juga akan diberikan balasan yang diterima di akhirat nanti. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatin ma amila biha fid dunya. Sementara orang kafir, semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dunia, Allah akan berikan balasan di dunia saja. Ya. Hatta idza afdha ila al-akhirah, pada saat dia menuju ke akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Dia tidak punya lagi balasan dari kebaikan-kebaikan itu. Jadi saya ingatkan kembali, dalam Islam kalau ada orang yang berbuat baik sesuai dengan pandangan Islam itu baik, kayak bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, ya apalah, ya. Bahkan kebaikan misalnya membantu orang susah, ya. Semua ini walaupun dia non muslim dianggap kebaikan dalam Islam, tapi tidak bermanfaat buat dia di akhirat, hanya bermanfaat di dunia. Makanya kalau ada non muslim, dia suka sedekah, Allah berikan dia rezeki. Tapi itu menghabiskan semua balasan dia di dunia, di akhirat tidak ada lagi. Kalau orang muslim, dia akan dapat di dunia dan akan dapat di akhirat. Dia akan dapat di dunia dan akan dapat di akhirat. Jadi itu pelipat gandaan balasan. Kemudian yang keempat, semua perintah agama Islam ini bagi seorang muslim baik. Kalau antum atau anda menjadi seorang muslim yang benar, bukan hanya KTP saja, tapi betul-betul coba menaungi, mempelajari dan kemudian merenungi isi dan kemudian mempraktikkan dalam kehidupan Islam ini, maka kita akan menjadi orang yang sempurna. Islam memerintahkan semua kebaikan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semua kebaikan dan semua ada balasannya. Semua yang buruk-buruk, menipu, berbohong, membunuh, mencuri, menggibah, memfitnah, semua yang tidak baik, mengganggu orang, itu dilarang dan ada ancamannya. Jadi orang kalau menjadi seorang muslim yang benar pasti ini baik, nggak mungkin tidak. Kecuali memang dia hanya sekedar pakai jadi KTP saja, ya. Ini sayang sekali. Dia tidak nikmati Islam itu, padahal ini fasilitas yang luar biasa. Islam itu sangat indah kalau diamalkan. Sholat itu indah, puasa itu indah, zakat, haji, umrah, semua ibadah itu indah sekali. Kalau antum kejar pahala di situ, tujuannya untuk mengejar pahala, kita akan sangat menikmati. Sampai pada tingkat muncul ketagihan dalam ibadah itu. Orang kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, lalu tidak puasa sehari, dia rasa nggak enak. Orang kalau biasa sholat malam, atau sholat berjamaah di masjid, atau tutup aurat, atau apa saja, dia akan merasa, kalau dia menikmati, maka dia akan merasa kehilangan di saat satu kali aja luput dari ibadah-ibadah tersebut. Maka ini hal yang luar biasa. Gitu. Yang kelima, setiap muslim akan terjamin keselamatan jiwanya dalam Islam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hukuman mati bagi orang yang membunuh, ya, tanpa ada uzur syar'i. Perhatikan bagaimana Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dalam kisos itu, ya, orang yang membunuh dipenggal lehernya, dihukum mati, itu ada ketentraman kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal, ya. Semoga saja kalian patuh. Ada yang mengatakan, kok kejam sekali sih Islam? Masa orang membunuh dibunuh juga?
orang yang bicara seperti ini karena belum faham, belum pernah terjadi dalam hidup dia. Coba bayangkan kalau seseorang pulang ke rumahnya, ditemukan istrinya sudah dibunuh oleh pencuri, anaknya juga dibunuh, kejahatan terjadi. Kalau dia mau pakai hukum manusia, dia akan kejar mana orang itu, atau mungkin dia kejar keluarganya, atau berperang antara suku sama suku. Tapi Islam tidak. Mana orangnya tangkap, datangkan. Ya. Kemudian diletakkan orang itu di depannya wali keluarga yang dibunuh. Kayak di Saudi itu kalau ada orang yang mau dibunuh, mau dihukum mati, dikisos, itu diletakkan, kemudian ada algojo 3 langkah dari orang yang akan dipenggal itu. Di sebelah kanannya itu ada walinya orang yang dibunuh. Yang terbunuh, keluarganya yang akan jadi walinya. Kalau mereka tidak memaafkan, algojo ini langkah-langkah pertama lihat ke sana. Diam saja, langkah-langkah kedua. Diam saja, langkah ketiga. Terakhir diangkat pedangnya. Kalau diam saja dipenggal. Tapi kalau ada di antara wali yang hadir di sana, 2 atau 3 orang misalnya, ada 1 orang yang kasih isyarat tangan, udah maafin aja. Maka tidak jadi kisos. Walaupun yang lain mau, nggak bisa. Tujuannya bukan main penggal-penggal aja, bukan. Tapi bahasanya begini, supaya difahami secara kehidupan sosial ya. Ini loh, wahai keluarga orang yang terbunuh, yang membunuh saudaramu itu, yang membunuh anakmu, istrimu, suamimu adalah orang ini nih. Nggak ada hubungannya dengan keluarganya ya. Sekarang kami akan hukum dia. Jangan benci anaknya, jangan benci istrinya, jangan benci orang tuanya. Ini nih yang salah ini. Kita akan penggal sekarang. Keputusan di tangan kalian. Tentukan. Kalau kalian mau, kami penggal. Selesai. Tidak ada benci-bencian, tidak ada dendam keluarga, nggak ada. Karena ini orang sudah selesai dihukum, dia yang salah. Kan berapa banyak orang anaknya hafid Quran, ayahnya mungkin paling, bisa jadi. Atau malah ayahnya seorang imam masjid, tapi anaknya penjahat, bisa saja. Kan gitu. Jadi tidak bisa kita tumpah tindihkan kesalahan si ayah kepada anak atau anak kepada ayah, kan begitu. Begitu Islam datang. Ya. Dan itu pun kalau tidak jadi dipenggal, maka orang yang selamat ini membayar dia, denda kepada keluarga orang itu. Jadi memang Islam datang menjaga itu. Tidak boleh sembarangan orang membunuh orang lain. Bahkan kita tahu dalam Islam ada hukum kisos ya. Kalau kita tonjok orang, hukumnya kita harus minta maaf sama dia. Kalau dia mau tonjok, kita harus ditonjok sama dia. Gak boleh sembarangan. Ya, di zaman Nabi SAW pernah ada orang jatuhin gigi orang, disuruh jatuhin giginya juga. Jadi gak boleh sembarangan. Berarti kan akan terjaga. Gak akan ada orang yang mengganggu satu sama yang lain gitu kan.